Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu walau karihal kafirun. Allahumma fasalli ala Muhammadin nabil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumi yub'asun. Amma ba'du faya ibadallah, usikum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat rahimakumullah, saat ini sudah mulai musim hujan membasahi bumi. Maka wasiat takwa khatib pada hari ini berkaitan dengan apa makna hujan yang jatuh ke bumi itu. Ini tergambar perumpamaan di dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari yang wafat tahun 50 Hijriah. Rasulullah SAW bersabda, Inna masala ma ba'asani Allahu bihi azza wa jal minal huda wal ilmi kamasali ghaisin asoba ardon fakanat minha ta'ifatun tayyibatun khabilat al-ma'a fa'ambatat al-kala'a wal ushba al-kasira wa kana minha ajadibu amsakat al-ma'a fanafa'allahu bihan nas fasharibu minha wasaqaw wa ra'aw wa asaba ta'ifatan minha ukhra innama hiya qi'anun la tumsiku ma'an wa la tumbitu kala'an fadzalika masalu manfaquhu fi dinillah wa nafa'ahu bima ba'asani Allahu bihi fa'alima wa 'allama wa masalu man lam yarfa' bidzalika ra'san wa lam yaqbal hudallah alladzi ursiltu bihi. Sidang Jumat rahimakumullah, dalam hadis ini Rasulullah SAW diutus membawa ilmu dan petunjuk bagaikan air hujan yang lebat. Di sini ditandaskan inna masalah ma ba'asani Allah. Inna masalah sesungguhnya perumpamaan, permisalan. Ma ba'asania apa yang Allah utus padaku atau aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala bihi dengannya. Azza wajal yang Allah Subhanahu wa taala itu Maha perkasa, Maha gagah. Minal huda dari petunjuk, wal ilmi dan ilmu. Di sini umpamakan oleh Rasul bahwa apa yang diutus oleh Allah berupa huda atau petunjuk atau hidayah, wal ilmu dan ilmu yang diutus Rasulullah SAW itu bagaikan air hujan yang jatuh ke bumi. Kamasali ghaisin, bagaikan air hujan yang deras, yang besar atau yang turun dari langit. Asoba ardon, jatuh ke bumi. Fakanat, maka air hujan itu minha darinya ada ta'ifatun, sebagian thayyibah yang baik. Jadi tanah itu, fakanat tanah itu minha ardon, sebagian tanah itu ada ta'ifah thayyibah, ada yang baik.
qabilatil ma, yang menerima air. Jadi begitu hujan turun, diterima oleh tanah yang baik, yang subur, langsung dia terima. Dan ini perumpamaan ilmu dan hidayah yang dibawa atau yang diutus Allah Subhanahu wa taala melalui Rasul kepada hati manusia. Jadi ada hati manusia itu bagaikan tanah yang baik. Jadi begitu Rasulullah SAW berdakwah, membawa hidayah, atau begitu guru atau ulama mengajarkan ilmu, maka diterima oleh hati manusia itu secara baik. Itu adalah hati yang baik, hati yang subur, menerima hidayah, menerima petunjuk, menerima ilmu. Fa'ambatat, jadi qabilatil ma, air itu diterima oleh tanah, oleh hati. Fa'ambatil kala, maka tumbuhlah berbagai rumbutan dari tanah itu ketika dituruni air hujan. Wal usbal kasir, dan tumbuhan atau tanaman yang hijau, yang besar, yang banyak. Wa kana minha, dan ada pula dari tanah itu yang ajadib, yang gundul, yang keras. Maka amsakatil ma, yang keras itu menerima air, sehingga yang keras menjadi gembur karena dia bisa menampung, bisa menyimpan air. Fanafa'allahu bihan nas, maka Allah memberi manfaat. Ada tanah yang subur, tanah yang kehujanan, yang asalnya gersang, karena dihujani jadi subur, maka manfaat bagi manusia. Maka manusia bisa mengambil manfaat darinya. Fasyaribu minha, orang-orang itu minum dari air tanah tersebut. Wasaqau waro'au, dan memberi minum atas kebutuhan hewannya, kebutuhan tamannya, tanamannya. Kemudian waro'au juga yang mengembala hewan-hewan itu bermanfaat. Jadi ada yang baik, langsung juga bermanfaat. Ada juga yang gersang, tapi apabila kehujanan menjadi baik dan bermanfaat juga. Wa asoba ta'ifatan minha ukhra, tapi air hujan itu juga kena ke tanah yang lain. Innama yaqi'an, itu adalah tanah yang ki'an, yang tandus. Latum sikuma, karena tandusnya, karena kerasnya tidak bisa menerima air hujan. Seperti batu, begitu dijatuhi air hujan, maka dia menolak. Air hujan tersebut tidak mengendap. Walaupun laun-laun batu itu bisa legok. Tapi di sini digambarkan oleh Rasul, hati manusia ada yang seperti batu. Maka aandartahum am lam tundirhum la yu'minun, hati membatu. Atau kalau di dalam bahasa Indonesia mah bukan hati membatu, tapi berkepala batu. Itu beda istilah ya. Tetapi kalau di istilah Al-Quran mah qalbun, bagaikan batu itu, hati yang tidak gembur, dihujani apapun tetap dia keras. Diberi petunjuk bagaimanapun kekeh di dalam pendiriannya. Latum sikumaan, tidak menerima batu itu, tidak bisa menyimpan air itu terhadap air. Walatun bitu kalaan, dan tidak tumbuh dalam batu yang kehujanan itu berbagai tumbuhan apapun. Fadzalika masalu, itulah perumpamaan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man faquha fi dinillah, tentang pengertian, tentang ilmu, tentang pengetahuan, tentang pemahaman manusia terhadap agama,
terhadap hidayah dan terhadap ilmu keagamaan. Wa nafa'ahu bima ba'asani Allahu bih. Ada yang mengambil manfaat dari apa yang didakwahkan itu, dari apa yang diajarkan itu, dari ilmu yang dia pelajari, mengambil manfaat. Fa'alima, karena dia semakin lama semakin berpengetahuan, semakin lama semakin berilmu, semakin lama semakin mengamalkan ilmu tersebut. Bahkan wa'allama, dia mengajarkan. Inilah yang diperintahkan oleh Allah ketika wahyu pertama, Iqra, baca. Setiap manusia harus membaca. Selain membaca, juga alama bil qalam, menulis, agar hasil bacaan itu bermanfaat baik bagi diri maupun pada orang lain. Dan selain menulis, allamal insan malam ya'lam, mengajarkan kepada pihak lain. Ini manfaatnya sungguh semakin banyak kalau rajin menulis dan rajin mengajar. Fa'alima wa'allama. Wa mislu man la yarfa, dan ada juga perumpamaan selain itu tidak memperhatikan tentang ilmu yang didapat atau tidak mau menerima hidayah, tidak mau menerima dakwah siapapun karena hatinya sudah membatu tadi, atau orang berkepala batu, bidzalika ra'san, ilmu petunjuknya sehingga tidak berarti baginya, diberi peringatan pun tetap walam yakbal hudallah, tidak menerima hidayah kepada Allah, alladzi ursiltu bihi, yang aku diutus dengan hidayah dan ilmu tersebut. Jadi sidang Jumat rahimakumullah, perumpamaan, petunjuk dan ilmu yang Allah utus kepada Rasul itu bagaikan air hujan jatuh ke tanah, dan tanah itu dah hati manusia. Ada yang menerima secara baik dan bermanfaat, mengajarkannya, mengamalkannya. Ada juga menerima tapi tidak bermanfaat karena tidak mengkaji, tidak mendalami, dan tidak juga mengajarkannya. Dan ada juga yang menolak secara sepenuhnya. Itu adalah orang-orang yang aandartahum amlam tundirhum la yu'minun, tidak ada perubahan. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menganalogikan wahyu dan ilmu itu dengan air hujan, sedangkan hati manusia diibaratkan tanah yang disirami air tersebut, yang ternyata beda-beda. Jadi hati manusia juga beda-beda. Dan jenis tanah itu ada yang tanah subur, menumbuhkan tanaman, maka makna ruhaniyahnya orang berilmu dan beramal. Karena di situ mendapat hidayah, mendapat ilmu dari para penerus Rasul, dia mengamalkan dan beramal, maka menerima ilmu, memahami, mengamalkan dan mengajarkannya. Mereka adalah yang dikenal dengan ulama Rabbani. Kemudian yang kedua, tanah keras tapi bisa menampung air. Nah, orang menyimpan ilmu tapi tidak berijtihad, tidak mengkaji, ilmunya hanya untuk ilmu. Ilmunya banyak tapi perbuatan jahatnya terus dilakukan, tidak ada perubahan. Nah, tidak mampu mengkaji, menelaah ilmu itu, apalagi untuk mengamalkan. Tapi mungkin disampaikan kepada pihak lain, tapi dirinya sendiri tidak beramal. Dan ada juga tanah tandus yang tidak menampung air, artinya diberi peringatan ataupun tidak, tetap utuh dalam pendiriannya, yang disitulah disebut khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Bahkan di situ adalah gisyawah, tertutup, terkunci. Sidang Jumat rahimakumullah,
tentu saja perumpamaan yang disampaikan oleh Rasul di dalam hadis riwayat Muslim ini bukan hanya informasi, tapi memberikan peringatan kepada kita jangan sampai memiliki hati yang seperti tanah tandus. Kita mendapatkan ilmu minimal sejumat sekali di dalam mendengarkan khutbah, apalagi kalau ditambah dengan majelis taklim, dengan pengajian-pengajian yang lain, harus ada dampak perubahan kepada perbaikan diri, perbaikan keluarga, dan perbaikan masyarakat. Karena diajarkan harus mengajarkannya pula dan juga melestarikan ilmu tersebut. Ghafarallahu li walakum walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ibadallah usikum bitaqwallah fa innal jannata uiddat liman ittaqah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat rahimakumullah, ada beberapa tatbik atau penerapan di dalam kehidupan ini dari hadis yang saya uraikan tadi. Dalam konteks pendidikan tentu harus terus-menerus ilmu itu digali, dikaji, tapi tetap diamalkan dan diajarkan. Kemudian dalam konteks sosial dan teknologi, hadis ini juga relevan di era informasi digital. Kita mudah mendapatkan ilmu dari digital. Ada yang hanya menyampaikan Sherlock, bukan Sherlock ya, dibagikan secara langsung kepada pihak lain, tapi dia tidak membaca, hanya senang saja gitu. Walaupun isinya tidak dipahami, maka hendaklah dikaji, diteliti. Dan Rasulullah SAW juga mengajarkan wailun, celaka, lillati sami'ahu, yang mendengar atau yang membaca tapi langsung dia sampaikan tanpa ngecek kebenarannya. Maka seharusnya sebelum di-sharing itu harus disaring dulu. Kemudian dalam konteks spiritual modern, maka tentu saja kita harus terus-menerus meningkatkan keilmuan itu. Berkaitan dengan pembinaan akhlak. Supaya apa? Supaya bagaikan tanah yang dipuji oleh Rasulullah SAW tadi menerima air hujan. Jangan sampai berkepala batu. Jangan sampai juga berhati tandus. Tapi hendaklah tanah yang subur sehingga bermanfaat bagi diri, bagi orang lain, bagi siapapun, demi pembinaan akhlak spiritual maupun sosial, sehingga benar-benar kita meraih kebahagiaan baik di dunia kini maupun di akhirat kelak. Mari kita akhiri khutbah ini dengan memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan salihan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban wasi'an bighairi hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.